Halo teman-teman dari Reakta, kali ini kita akan membahas demonstrasi mengenai cheat sheet untuk mata kuliah analisis laporan keuangan untuk periode ujian akhir semester di semester 5 ini. Nah, di sini ada beberapa cheat sheet ya teman-teman. Yang pertama kita akan mulai dari yang materi TM 10 kalau nggak salah, karena kan TM 9 itu teori saja, tidak bisa di cheat sheetin. Nah, ini gabungan sebenarnya teman-teman, forecast dan valuasi. Ini ada dua cheat sheet, ini yang forecast dan ini yang valuasi. Nah, sebelum lanjut, ini ada beberapa terminologi yang perlu diperhatikan, teman-teman. Ini udah gede banget ya tulisannya. Yang pertama, yang paling pertama dan utama adalah cheat sheet bukanlah tools mutlak untuk menjawab soal UAS. Jadi, teman-teman perlu belajar lagi dari mana sih angka-angkanya itu perlu dipahami banget. Karena cheat sheet itu hanya sebagai tools bantuan, bukan tools mutlak. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam cheat sheet ini, isi sel yang hanya berwarna hijau. Ini contohnya warna hijau. Ini juga diisi, nanti diisi. Itu yang wajib diisi itu yang warna hijau. Kemudian sel kuning itu bisa diganti bila mana diperlukan. Contohnya apa? Contohnya nanti akan kita lihat ketika demonstrasinya ya. Baik, langsung saja ya. Yang pertama di forecasting. Forecasting teman-teman, ini aku pakai soal yang ada di LMS ya kalau nggak salah. Nah intinya teman-teman masukin aja yang hijau-hijau ini. Nah, ini datanya given ya. Soal UAS tahun lalu juga datanya given. Nah, ini tiga ini isi. Nah, nanti bila mana ada yang aktual diketahui dua saja, nanti ubah di rumusnya. Makanya aku bilang bahwa sel kuning bisa diganti bila mana diperlukan. Kalau misalnya yang aktual cuma dua diketahui, berarti ini nanti rumusnya diganti, ringnya diganti. Kemudian bila mana nambah, ya udah tinggal tambahin aja, diproses lagi rumusnya kayak gitu. Yang kuning-kuning ini bisa diproses lagi kayak gitu teman-teman. Itu untuk yang pertama itu yang hijau masukin angkanya, kemudian yang kuning bila mana ada penyesuaian. Penyesuaiannya dalam bentuk apa? Contohnya tadi bila mana yang aktual diketahui dua atau bahkan mungkin diketahui lima, itu kan harus tambah, itu sesuaiin aja. Nanti yang ini menyusul kayak gitu. Dan ini juga masukin, kan ini ada tahap pertama udah, tahap kedua, kemudian selanjutnya for revise ini jarang misalnya, dan forecast-nya ini juga masukin aja yang hijau-hijau ini, masukin, ini juga masukin. Nah, teman-teman, ini sini juga perlu dipahami ya teman-teman, aritmetik sama geometriknya. Karena ada beberapa dosen, kayak dosenku yang di PPT itu pakai aritmetik, tapi dosenku nyaranin pakai geometrik. Nah, nanti sesuaiin aja sama kebutuhan teman-teman. Kayak gitu. Ini juga bisa diganti karena ada di data itu ada yang given, ada yang enggak. Kayak gitu. Ini settingannya enggak given. Kalau misalnya given, tinggal tulisin aja. Kayak gitu. Nah, itu untuk forecasting ya teman-teman. Di sini cheat sheet forecasting ini mewadahi berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tahun forecast ke depannya ya teman-teman. Ini untuk cheat sheet forecasting. Nanti tinggal masukin yang di hijau, kemudian ubah yang kuning bila mana diperlukan, lalu hasilnya akan keluar. Ini juga ada tesnya ya, tes C-nya udah ada juga kayak gitu. Nanti juga saran aku teman-teman pahami juga rumus-rumusnya ini. Bila mana kan siapa tahu kan ada dari tim cheat sheet salah dan lain sebagainya, itu dicek dulu sebelum menggunakan cheat sheet ini. Itu untuk yang forecasting teman-teman. Kemudian yang kedua, yang valuation, ini memfasilitasi ada 5 ya, sesuai dengan di PPT. Itu yang pertama price multiple, kemudian discounted dividend model, kemudian discounted abnormal earning, kemudian abnormal earning, kemudian abnormal operating income, dan yang terakhir free cash flow. Nah, ini juga perlu dipahami ya teman-teman. Sekali lagi, ini bukan terus mutlak, jadi perlu dipahami sales price multiple itu konsepnya gimana sih, dan lain sebagainya. Nah, pertama sebelum masuk ke sini teman-teman, ini udah ada berapa aku buat notisi-notisinya. Nah, yang pertama ini jumlah saham beredar, jumlah saham perusahaan yang atau yang divaluasi yang beredar itu berapa? Yang di LMS kan 1.750.000. Kemudian yang kedua, apakah valuation ini itu memakai data hasil forecast ini? Nah, kayak gitu. Kalau misalnya iya, dalam hal ini kan iya, kita centang iya. Nah, di sini udah ada data valuation, pilihannya iya atau tidak. Nah, bila mana iya, seandainya iya,
valuation-nya itu memakai data forecast, kita centang iya. Misalnya tidak, kita centang tidak. Nah, kalau tidak bagaimana? Nanti akan sambil jalan ya teman-teman, di selanjutnya akan dijelaskan. Nah, pertama price multiple models. Nah, price multiple models kan kalau di LMS itu ada 3 parameternya. Ada sales, earning, book value. Ini aku sediain 5, tapi kan siapa tahu nanti ada parameter lainnya kayak gitu. Kemudian benchmark-nya ada 5 benchmark dan ini perusahaan yang dianalisis. Nanti masukin aja datanya berapa. Kalau misalnya ada 2 benchmark, masukin di 2 benchmark aja. Kalau misalnya ada 3, masukin aja. Sisanya kosong. Kalau nggak ada, kosong. Nah, ini kan ada ya. Sesuaikan jumlah benchmark dengan data benchmark yang ada dan isi hanya pada benchmark yang ditentukan saja. Misalnya ada 4 benchmark, ya udah sampai 4 aja isi, yang 5 nggak usah. Kayak itu kan. Kalau misalnya nambah, ya mohon maaf karena cheat sheet ini hanya sampai 5 benchmark kayak gitu. Nah, ini juga ditulis ya, pokoknya yang hijau-hijau ditulis, yang ini bisa diubah sesuai selera. Terus luar itu kok sesuai selera, sesuai kebutuhan. Kemudian setelah ini akan diproses. Nah, ini hitam-hitam ini apa sih? Nah, biarin aja. Soalnya ini kalau misalnya ini teman-teman isi misalnya gini ya, 1 juta ya. Dan ini berapa ya? 500. Misalnya 4 juta. Nah, itu akan otomatis terhitung. Tapi di sini ini belum ya. Misalnya berapa ya? 5 juta. Ini 1.200.000 misalnya. Nah, ini akan otomatis putih jadinya teman-teman. Kalau teman-teman isi ini. Makanya kalau emang diperlukannya 3, ya isi 3 aja kayak gitu. Nah, nanti ini benchmark-nya ya. Benchmark-nya ini price per sales-nya, price per earning-nya, price per book value-nya, price per apanya ya. Kalau misalnya si teman isi A, ini akan price per A gitu. Dan benchmark-nya ini 1212. Nah, perusahaan kita kan hasil penyesuaiannya average if. Nah, ini sebenarnya YGG ini apa? Nah, ini apa ya? Bantuan ya YGG yang ini, terangan ini. Nah, setelah ini nanti ini. Nah, ini akan otomatis terhitung, perusahaannya average-nya berapa, dan sebagainya. Nah, ini biarin yang div ini biarin aja, nggak apa-apa. Kemudian hasil akhirnya ini. Nah, ini untuk valuation total, ini per share, kayak gitu. Itu untuk yang price multiple, teman-teman. Kemudian, yang kedua, discounted dividend modal. Nah, ini yang perlu diperhatikan, teman-teman. Bila mana teman-teman forecast-nya, valuation-nya memakai data dari forecast ini, kan tadi harus iya. Nah, kalau iya, teman-teman enak sampai ke bawah, udah langsung terjawab kayak gitu. Dengan catatan ini wajib diisi. Jadi gini, ini wajib diisi dulu. Tentuin ini dulu apakah pakai data forecast atau enggak, kemudian isi ini. Kalau misalnya ya, teman-teman tinggal isi ini. Ya, ini berapa cost of capital equity-nya berapa? Ini hati-hati ya. Kemudian TV, terminal value-nya di tahun keberapa sih? Nah, dalam soal LMS kan kebetulan tahun keempat. Kalau misalnya tahun kelima, ketik aja kelima. Nah, nanti akan terubah otomatis. Growth-nya juga diperhatikan berapa. Itu kalau yang misalnya iya. Ini juga berlaku untuk ke bawahnya ya. Kalau misalnya tidak, bagaimana? Nah, contoh tidak ya. Tidak. Nah, sebelumnya ini. Perhatikan ya. Kalau iya gini. Nah, udah ada jawabannya kalau iya ya. Kalau misalnya tidak gimana? Tidak. Nah, kalau misalnya tidak, ya kosong. Nah, dia kosong. Ini vektornya ada karena ini ada. Kalau misalnya tidak dan pakai data lepasan atau data yang given, teman-teman di sini. Nah, dividen jika bukan berasal dari data forecast. Ini teman-teman masukin berapa di tahun ke-1, ke-1, ke-2, sampai ke berapa diperlukannya, silakan. Gitu. Itu kalau misalnya tidak. Kalau misalnya ya, ya enak. Nah, itu untuk yang dividen, discounted dividend. Ini juga ada ya, total valuation-nya ini per share-nya segini. Nah, angka ini merupakan hasil penyembelihan ini, teman-teman. Nah, bila mana untuk meyakinkan saja, teman-teman nanti tolong pas jawab ini jumlahin juga ya. Tapi sepertinya udah sih, tapi untuk meyakinkan saja, tak ada salahnya kita jumlahin ulang. Oke, ini sama ya. Kayak itu teman-teman. Untuk share price-nya ini didapat dari mana? Ini didapat dari ini dibagi dengan ini. Jumlah saham beredar. Itu untuk yang discounted dividend modal. Kemudian discounted abnormal earning sama. Kita tentuin dulu apakah pakai data forecast apa enggak.
Kalau iya, centang iya. Dan kalau misalnya iya, kita masukin nih cost of capital equity-nya berapa, terminal value-nya di tahun berapa, TV growth-nya berapa. Kalau misalnya tidak, kita masukin datanya. Sorry. Nah, ini masukin. Kemudian kalau misalnya tidak, ya kita masukin di sini. Nah, comprehensive income jika bukan berasal dari forecast di atas. Nah, ini masukin aja. Kayak gitu. Contoh misalnya. Ini deh, aku kopas deh. Salin ke sini dulu. Nah, nah kan gini nih. Kisah aku tidakin. Tidak. Nah, ini kan 0 ya. Nah, ini sekarang kita kopas. Ini kan yang tadi ya, teman-teman. Yang tadi. Nah, di sini kita pasti. Nah, oh sorry, salah. Ini soalnya cut ya. Tadi aku cut. Copy. Nah, di sini akan muncul kalau misalnya tidak. Oke, kayak gitu teman-teman. Ini aku hapus dulu. Dan ini aku yain. Nah, kemudian ini angka ini ya ini juga tambahin kalau misalnya ada ya itu. Dan ini juga sama kalau ya enggaknya dulu tentuin dan ini cost of capital. Bedakan ya mana yang pakai equity, mana yang KWACC dan lain sebagainya. Nah, ini juga TV growth-nya berapa dan lain sebagainya. Ini seharusnya 0 ya. Nah, ini bisa diganti misalnya teman-teman 8. Nah, otomatis dia akan hitung yang sampai 8. Nah, ini ada beberapa notasi lagi ya, Sa. Bila mana valuation tidak berdasar pada data hasil forecasting, tidak berasal dari, kalau misalnya tadi tidak, ini teman-teman ganti, ubah ya, sesuai dengan data yang diberikan. Itu untuk yang discounted annual operating income. Dan discounted free cash flow juga sama, prinsipnya sama, isiin, kemudian bila mana valuation tidak berdasar, ini juga isi. Jadi, teman-teman perhatiin notisinya, dan juga yang kuning masukin, yang kecuali yang ini, jadi jangan diubah ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Untuk yang forecast dan juga valuasi. Untuk materi, cost of capital atau WACC. Nah, sebenarnya kalau secara cicitnya ini sederhana teman-teman. Teman-teman tinggal masukin aja data-data ke sel yang berwarna kuning. Hanya berwarna kuning ya, kayak ini, dan lain sebagainya, pokoknya kuning-kuning. Tetapi yang perlu diketahui teman-teman bahwa cicit ini hanyalah tools bantuan, bukan tools mutlak. Jadi, teman-teman harus tetap paham ini angkanya dari mana kayak gitu teman-teman. Contohnya ini nominalnya dari mana sih, PTA PTB ini apa sih kayak gitu. Misalnya ini pinjaman dari bank A, bank PTA, ini PTB. Kalau dari bank kan biasanya nominalnya langsung ditulis, dan rate-nya juga langsung. Kemudian untuk obligasi, nah ini untuk obligasi teman-teman ini harus dicari present value-nya dulu. Setelah itu sebelum mencari present value, teman-teman juga harus tahu rate-nya berapa. Dan rate biasanya itu kalau di soal-soal itu dikasihnya dalam bentuk tabel. Sehingga teman-teman harus mengintegrasikan tabel tersebut menjadi rate. Kemudian teman-teman cari nilai present value dari obligasi. Nah, itulah pentingnya teman-teman untuk tahu ini angkanya datang dari mana aja. Kayak gitu teman-teman. Kemudian setelah teman-teman tahu angkanya dari mana, masukin aja. Kemudian sisanya akan dihitung otomatis kayak gitu. Dan kalau ditanya, jawabannya mana? Yang ini. Cost of debt ini 9,24%. Itu untuk yang cost of debt. Kemudian cost of equity sama prinsipnya teman-teman masukin aja di angka yang kuning, sel yang kuning-kuning, sorry. Nah, di sini ada saham biasa, masukin aja market value-nya berapa, jangan sampai ketukar ya. Preference market value-nya berapa. Kalau misalnya nggak ada preference ya udah 0 aja kayak gitu. Kalau misalnya nggak ada salah satu komponennya, misalnya saham biasa nggak ada, ya udah nolin aja. Saham preference nggak ada, ya udah nolin aja kayak gitu teman-teman. Karena kalau misalnya teman-teman tetap gini, nanti DOCC-nya akan berpengaruh kayak gitu. Nah, ini ini teman-teman isi, lembar yang beredar berapa, teman-teman isi, kemudian dividen biasa itu berapa, kemudian dividen
preferennya berapa, dan growth ini pertumbuhan untuk dividen biasa. Karena dividen preferen kan fix ya teman-teman, fix itu nggak ada perubahan. Sebentar ya. Oke, itu untuk gini apa namanya, untuk dividen preferen itu tidak ada perubahan karena itu tetap udah di state. Kemudian setelah teman-teman masukin data ekuitasnya atau modal sahamnya, teman-teman masukin ini risk free. Risk free itu apa? Teman-teman baca-baca lagi PPT-nya agar tahu. Kemudian beta itu apa? Karena beta kan kadang diberi perubahan-perubahan delta market per data perusahaan kalau nggak salah. Kalau nanti cek lagi ya, itu beta itu apa. Kemudian MRP itu masukin aja. Bila mana seandainya tidak diketahui MRP, teman-teman bisa cari dengan ini. Ini adalah rumusnya. MRP itu risk-nya market dikurangi risk free. Risk market tuh kayaknya contohnya itu kayak IHSG. Kayak gitu. Risk free itu contohnya pemerintah. Nanti kalau misalnya ada tabel, teman-teman baca tabelnya harus bisa ya teman-teman. Itu untuk input datanya. Kemudian bila mana teman-teman disuruh, bukan disuruh sih, di permintaan soalnya itu CAPM, ini enak, tinggal langsung ada hasilnya. Ini ada rumusnya juga, KCS-nya segini. Kalau misalnya dividen group model, teman-teman harus tentuin. Nah, D0-nya berapa, apa itu D0, teman-teman baca lagi. Kemudian D1-nya berapa, teman-teman masukin. Karena di sini kan pakai rumus, karena kan ini bisa tentatif ya, tergantung kebijakan soal. Nah, kalau misalnya DGM, jawabannya gini. Nah, itu untuk yang common stock. Kemudian untuk yang preference stock gimana? Preference stock ya teman-teman, karena udah masukin datanya di sini, langsung angkanya di sini. Nah, ini ya hasilnya, ini untuk yang preference, ini untuk yang common stock, yang CAPM dan juga DGM, dividen growth modal. Kemudian cost of debt-nya segini. Nah, kemudian biasanya itu disuruh nyari WACC, teman-teman. Weighted Average Cost of Capital. Nah, weighted average cost of capital ini langsung aja teman-teman. Ini udah nge-link, ini juga udah nge-link, dan sebagainya. Teman-teman langsung dapat ini WACC-nya. Kalau dengan CAPM hasilnya segini, kalau dengan dividen group model hasilnya segini. Kayak gitu teman-teman untuk fitur cheat sheet dari weighted average cost of capital. Jadi intinya sekali lagi, teman-teman harus tahu data apa yang akan dimasukkan, interpretasi datanya kayak gimana, kemudian masukin data-datanya di sel yang warna kuning, kemudian ini juga semua masukin yang diperlukan, dan angkanya atau hasilnya teman-teman bisa lihat di sel yang berwarna hijau muda ini. Kayak gitu teman-teman untuk cheat sheet WACC. Bila mana ada menemukan kesalahan ataupun pertimbangan-pertimbangan lainnya, bisa dikontak di nomor yang udah ada di sheet baca ini. Itu teman-teman. Terima kasih. Oke teman-teman, kita lanjut ke tools analisis Pemda. Jadi di bagian ini ada cukup banyak rasio-rasio. Jadi cakupannya ada mulai dari analisis horizontal dan vertikal sampai ke analisis tren. Lalu ada rasio juga. Nah, ini ada dari independensi dan seterusnya sampai menghitung kemampuan membayar Pemda. Oke. Jadi di cheat sheet ALK ini pada dasarnya perlu memasukkan informasi dari soal ke kolom kuning. Jadi sesuai kebutuhan kalian, kebutuhan teman-teman nyari apa, masukin ke kolom kuning, outputnya di kolom warna hijau gitu. Jadi nggak perlu ngubah-ngubah yang nggak berwarna kuning. Di sini contoh ada analisis horizontal dan analisis vertikal. Biasanya di sebelah kanan tabel atau di sekitar tabel ada catatan-catatan kecil, ada pengertian-pengertian singkat atau mungkin interpretasi dari tabel gitu. Jadi perlu dibaca juga selain tabelnya, baca keterangannya juga. Di analisis horizontal ada untuk membandingkan antar tahun dan antar daerah. Nah, ini untuk cari growth-nya, kenaikan. Ini untuk cari misal berapa sih PAD per pendapatan, DAPR per pendapatan gitu dan seterusnya. Untuk analisis vertikal ini membandingkan antar
hubungan antar akun gitu. Jadi di laporan keuangan yang sama. Ini misal pengen tahu berapa PAD per pendapatan atau dapur per pendapatan gitu. Atau belanja juga ada di sini. Terus lanjut ke perubahan laporan keuangan. Nah, kayak gini. Ini kan ada pengertian singkat atau tujuannya apa tabel ini gitu. Masih sama ya, masukin di kolom kuning, outputnya di kolom hijau. Analisis tren, ini untuk melihat grafik pertumbuhan atau penurunan dari akun apapun. Kalian tinggal masukin di sini, ini time horizonnya, tinggal masukin sesuai kebutuhan. Lalu analisis sumber daya dan penggunaan, ini simple banget, cuman masukin ini seperlunya. Ntar rasio yang diperlukan juga langsung muncul di kolom hijau. Nah, ini analisis rasio, di sebelah kanannya ada pengertian-pengertian singkat atau interpretasi kayak gini. Semakin tinggi rasio likuiditas semakin baik gitu. Semakin tinggi rasio semakin baik. Nah, di sini di bawah ada sedikit tambahan juga keunggulan dan kelemahannya rasio ini. Buat penggunaannya juga simple, di sini udah ada rumusnya, tinggal masukin angkanya, sama aja. Ini masih simple. Terus ke independensi, ini mulai ada keterangan tambahan kayak gini. Nah, misal DOF, derajat otonomi fiskal, rumusnya PAD dibagi total pendapatan daerah, kayak gini. Dapat persentasenya, terus keterangannya. Jadi sesuai angka yang muncul di DOF bakal langsung otomatis juga muncul keterangannya. Misal karena ini 29,5%, dia termasuk sedang. Kalau kita cocokin di tabel ini, nah 20-30% masuknya sedang gitu. Jadi kalau kalian ingin make sure ini bener nggak, tinggal cek di tabel sebelahnya. Ini ada DOF dan ada untuk IKR juga, ini indeks kemampuan rutin. Ini sama aja ya, ada rumusnya tinggal masukin. Ini untuk rasio kemandirian juga sama, ada keterangannya. Nah, ini sumbernya di kolom ini. Jadi kalian kalau mau ngecek lagi, misalnya ini 65,22%, dia termasuk partisipatif, ada di sebelah kanan ini. Kalau misal kita turunin ke 46.000 misalnya, dia kan otomatis ke instruktif sesuai ini juga, misal 460.000. Nah, dia delegatif karena di 100%. Nah, ini ada dua, karena ada dua rumusnya, jadi kalian perlu pakai salah satu aja. Kalau misal di soal diketahui ini, kita pakai yang kolom sebelah atas. Kalau rumusnya yang ini, kita yang sebelah bawah. Jadi salah satu, sesuai informasi yang tersedia gitu. Lalu ada rasio ketergantungan, ini juga simple, yang ini nggak ada keterangannya, jadi cuman output berupa persentase rasio aja. Oke, langsung ke selanjutnya, ini prioritasi dan guna dana. Ini ada 3 tabel ya. Ada rasio PAD terhadap belanja, rasio keserasian, sama rasio belanja terhadap jumlah penduduk. Nah, ini juga simpel, ada rumusnya, tinggal masukin di kolom kuning, langsung muncul outputnya, hasilnya. Nah, ini ada catatannya juga, bisa dibaca. Oke, lanjut ke evaluasi kinerja Pemda. Ini ada banyak, dari rasio efektivitas, efisiensi, rasio pertumbuhan, ada rasio silpa, ada rasio pajak, sampai pajak per kapita per jumlah penduduk. Di sini juga untuk yang rasio efektivitas sama efisiensi ada keterangannya, sama kayak yang di independensi tadi aturannya. Ini pakai rumus if, jadi kalau kurang yakin bisa dipastikan di tabel sebelah kanan ini. Untuk likuiditas solvabilitas ini juga simple, cuman rasio pembagian biasa. Nah, ada rumusnya juga. Lalu untuk menghitung kemampuan membayar Pemda, ini ada 3, ada
Debt Service Coverage Ratio di SCR ini agak panjang ya, tapi cuman masukin di sini aja lah intinya. Ada PAD, ada bagian daerah dari bagi hasil pajak atau bukan pajak, dan alokasi umum, ada belanja wajib. Nah, ini ada keterangan juga jika tidak diketahui secara langsung belanja wajibnya apa aja, bisa gunakan ini, belanja wajib barang jasa dan belanja pegawai tidak langsung. Ini ada catatan juga, minimal di SCR yang baik 2,5 kali, dengan arti dana idle-nya sebesar 1,5, yaitu 2,5 kurangi 1. Lalu ini ruang fiskal sama, outputnya cuma 1, nggak terlalu ribet, cuman yang perlu dimasukin lebih banyak. Ini ada catatannya juga, ruang fiskal mengukur bla bla bla, bisa dibaca. Lalu ada keseimbangan primer, ini simple juga, cuman pengurangan, ada rumusnya di sini. Oke. Yang terakhir ini ada rasio surplus atau defisit terhadap pendapatan daerah, dan ini ada macam-macam, misal rasio belanja pegawai terhadap total belanja, rasio bla bla bla, macam-macam. Masukin datanya di sini. Ini untuk jumlah penduduk. Nah, ini jumlah penduduk itu untuk nyari rasio belanja model terhadap jumlah penduduk. Outputnya di sini. Ini ada lumayan spesifik rasio-rasionya. Udah selesai. Oke, jadi intinya cheat sheet ini tuh nggak rumit, cuman tinggal masukin di sheet warna kuning, di kolom warna kuning, dan outputnya bisa dilihat di yang warna hijau. Oke, jadi disclaimer ini kan, input hanya di sheet warna kuning, output warna hijau. Terus cheat sheet ini hanya tool pembantu semata untuk mempercepat penghitungan kalian, untuk menghemat waktu juga. Jadi tetap pemahaman kita masing-masing yang utama gitu. Percuma kita punya pakai cheat sheet tapi nggak paham materinya, seperti itu. Cheat sheet ini juga merupakan modifikasi dari cheat sheet yang dirilis tahun lalu oleh Brigada Satya. Jadi kredit buat kakak Brigada Satya. Kita di sini cuma menyesuaikan dengan RPS dan memodifikasi apa yang perlu disederhanakan atau dipermudah. Itu gitu aja. Terus jika kalian nemu ada kesalahan atau saran atas cheat sheet ini, bisa hubungi nomor berikut. Sekian dari kami. Semoga sukses UASnya, semoga bermanfaat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.